Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas PSTI. Di sini kami akan mempresentasikan terkait chapter 11 yaitu Managing the Supply of IT Services, Application and Infrastructure. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Maulana Ahmadi, NRP 063, kemudian ada Ramadhan Rizky Arifin, NRP akhir 133, dan ada IKD Wahyu Dwi Pranatasana, NRP akhir 150. Ya, adapun outline pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Ya, masuk ke yang pertama, di sini ada introduction. Jadi pada bab ini akan membahas jumlah aspek strategis terkait kompetensi TI suatu organisasi, yang fokusnya adalah pada kompetensi dalam komponen define the IT capability, supply and deliver solution. Pada model ini sudah dijelaskan pada bab 8. Jadi untuk melengkapi pembahasan manajemen SI sisi permintaan, bab ini akan membahas kesetaraan pada sisi penawaran. Tetapi pada perspektif manajerial, yang mana bukan terkait soal teknis. Secara keseluruhan, sisi penawaran atau strategi TI dapat dianggap sebagai jumlah layanan TI yang digunakan organisasi untuk memungkinkan penyebaran dan eksploitasi SI atau TI. Kemudian bab ini juga mempertimbangkan beberapa masalah yang harus ditangani untuk memastikan proses pengembangan atau penyediaan bekerja secara efektif. Nah, kemudian terkait IT service strategis itu sendiri, jadi pada akhir 1980-an, diketahui bahwa peran fungsi SI itu telah berubah dari mode produksi menjadi mode operasi layanan. Nah, produksi atau konstruksi ini yaitu merancang dan mengembangkan perangkat lunak aplikasi dan memberikan sistem operasional kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengguna bisnis. Di sini mengadopsi orientasi layanan ketika pengiriman dan dukungan untuk aplikasi, menyiratkan pendekatan yang lebih luas untuk memungkinkan pengguna bisnis memperoleh dan memanfaatkan informasi, sistem, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan mereka saat dan ketika persyaratan itu muncul. Nah, diperkirakan bahwa 70 hingga 80% dari biaya TI itu dialokasikan untuk layanan daripada pengembangan untuk pembelian perangkat lunak aplikasi atau perangkat keras TI. Nah, kemudian tipe-tipe dari IT service. Nah, untuk tipe-tipe IT service sendiri itu dibedakan berdasarkan dua dimensi yang relevan untuk mendefinisikan kategori TI, di mana ada dua, yaitu yang pertama terkait sifat dan tingkat kontak pengguna, dan yang kedua seberapa jauh layanan disesuaikan untuk pengguna. Nah, berdasarkan dua dimensi tersebut dapat dikategorisasikan menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama sesuai pada tabel itu berdasarkan service factory. Nah, itu dia memiliki degree of customization service itu rendah dan juga kontak pengguna yang rendah juga. Nah, ini contohnya itu adalah seperti pemeliharaan jaringan. Kemudian ada job shop. Nah, job shop sendiri ini memiliki kustomisasi yang tinggi, tapi user kontaknya rendah. Nah, ini contohnya seperti programming untuk sebuah sistem itu memiliki kustomisasi yang tinggi, tetapi user kontaknya rendah. Kemudian ada mass service. Pada kategori ini memiliki kustomisasi yang rendah, tetapi memiliki user kontak yang tinggi. Contohnya itu adalah seperti helpdesk, kemudian ada juga training untuk IS atau IT. Nah, kenapa dikategorikan seperti ini? Karena seperti contohnya saja, helpdesk itu dia memiliki kustomisasi yang rendah, karena biasanya layanan yang dilakukan helpdesk itu sudah hampir template, jadi kustomisasinya rendah, sedangkan user kontaknya itu sangat tinggi, karena langsung berhubungan dengan pengguna. Kemudian ada professional services, ini memiliki kustomisasi yang tinggi dan juga user kontak yang tinggi. Nah, contohnya itu seperti konsultasi terkait analisis sistem bisnis, itu juga merupakan salah satu professional services karena di sini memiliki kustomisasi yang tinggi karena case by case-nya itu sangat personal terkait dengan klien, kemudian kontak usernya itu juga tinggi karena berhubungan langsung dengan klien itu sendiri. Kemudian ada application development and provising strategis. Nah, di sini pada gambar ini ditunjukkan kategori strategi berdasarkan biaya dan layanan yang diberikan. Jadi berdasarkan biaya, kemudian layanan itu dikategorikan menjadi 4 seperti gambar. Ada superstar, ada diferensiator, ada commodity atau low cost producer, kemudian ada black hole. Nah, kemudian untuk dalam melakukan pengembangannya, itu seorang pengembang atau tim pengembang itu menghadapi berbagai macam tantangan yang harus diatasi. Mulai dari yang pertama itu harus menyediakan aplikasi baru yang lebih cepat dalam menanggapi tuntutan bisnis yang selalu berubah-ubah. Kemudian produksi harus bisa memproduksi lebih banyak jenis aplikasi yang low cost dan juga low maintenance. Kemudian harus dapat
meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Kemudian juga harus mengembangkan lebih banyak aplikasi yang berfokus pada pelanggan, harus bisa merancang aplikasi yang lebih fleksibel, kemudian harus bisa menyediakan integrasi aktivitas bisnis yang lebih efisien, dan juga harus memastikan nilai maksimum dapat diperoleh dari aset informasi dalam organisasi. Ya, kemudian aligning the development approach to the application portfolio. Jadi dalam pengembangan aplikasi ini terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan, yang khususnya ada mengarah pada 4 jenis aplikasi yang ada di slide ini. Jadi yang pertama itu ada aplikasi strategis. Di sini aplikasi ini bertujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sehingga dibutuhkan kecepatan pengembangan dan fleksibilitas desain. Kemudian aplikasi yang kedua itu ada aplikasi operasional utama, di mana aplikasinya itu akan menjalankan proses operasional utama bisnis. Dan sistemnya ini haruslah efisien dan kuat karena akan selalu digunakan untuk operasional. Kemudian ada aplikasi dukungan. Aplikasi dukungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada proses bisnis utama. Kemudian ada aplikasi berpotensi tinggi. Nah, aplikasi berpotensi tinggi ini biasanya dikembangkan melalui proses R&D yang mana disarankan untuk dilakukan secara terpisah dari sistem utama sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk potensi bisnis dari teknologi yang dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, di sini saya Ikade Wahyu, ANRP akhir 150 akan melanjutkan presentasi untuk the special case of enterprise system. Jadi pada tahun 90-an, implementasi dari enterprise system ini semakin meluas, terutama di banyak industri, tidak hanya di industri manufaktur, tapi juga di industri seperti logistik, kesehatan, retail, dan juga pendidikan. Adapun alasan dari perusahaan menggunakan ERP, seringkali itu adalah karena penggantian sistem untuk memenuhi regulasi, kemudian juga mengintegrasikan legasi sistem, kemudian memungkinkan perpindahan yang cepat dan efektif untuk e-bisnis, dan kebutuhan untuk memperluas bisnis secara global. Di sebelah kiri ada pendekatan dan karakteristik dari pengembangan ERP. Misalnya perusahaan butuh untuk meningkatkan atau punya karakteristik pengembangan untuk strategik. Jadi pendekatan yang dipakai itu adalah lebih kepada application generatornya. Kalau misalnya butuh dalam pendekatan high potensial, itu dibutuhkan prototyping dan juga business pilot dari application untuk mengukur performance-nya. Adapun kalau misalnya lebih cenderung ke key operational, dibutuhkan struktur sistem development yang lebih metodologis. Kalau misalnya lebih ke bagian support, perusahaan butuh standar functional package. Bisa di next. Nah, ada 2 tahap implementasi dari sistem enterprise. Di sini secara garis besar, dari setiap fasenya itu ada dibagi menjadi problem based dan innovation based. Tahap ini tuh dimulai dari tahap plan, yang mana tahap plan ini tuh menerima input dari bisnis strategik, dan juga bisnis problemnya. Nah, dari 2 ini tuh menghasilkan maksud dari IS strategik yang akan mengarah pada tahap plan ini. Kemudian akan lanjut kepada tahap implementasi fase 1 yang menghasilkan new baseline. Dalam di sini kita berasumsi tanpa problem, kemudian dilanjut ke shakedown. Shakedown itu sendiri bisa dianggap sebagai tahap evaluasi. Jadi tahap evaluasi atau shakedown ini akan menghasilkan maksud revisi atau terbaharui gitu, dan dilanjut ke tahap replan dan implementasi fase 2. Jadi looping kembali ke tahap yang sebelumnya. Yang mana tahap ini tuh akan menghasilkan ES vision yang baru dan menghasilkan initial ES vision dan future business vision. Nah, di buku juga dijelaskan bagaimana pengalaman suatu perusahaan dalam menerapkan ERP system. Jadi perusahaan itu seringkali di percobaan pertama tidak akan selalu berhasil atau sukses, dan baru sukses di percobaan kedua. Jadi misal perusahaan itu di percobaan pertama mereka seringkali lengah atau udah percaya kalau misalnya semua requirement itu simple dan udah di-cover. Padahal masih belum, dan ketika direview kembali percobaan pertama itu gagal, sehingga di percobaan kedua ketika itu dievaluasi dan direview, perusahaan baru bisa sukses. Di percobaan pertama itu juga perusahaan seringkali hanya memiliki pengeluaran tapi tidak memiliki pemasukan atau benefit, dan hal itu baru bisa didapatkan di percobaan kedua. Benefit atau pemasukannya baru diterima di fase implementasi yang kedua. Next. Nah, lanjut untuk strategi dari managing the IT infrastruktur. Jadi definisinya itu sendiri adalah keahlian manajerial untuk menyediakan layanan TI serta teknologi itu sendiri. Nah, strategi yang harus diselesaikan
Pada key issue itu pertama adalah model bisnis harus berubah, begitu juga struktur dan hubungan bisnis dan organisasi. Kemudian ada manfaat yang diidentifikasi secara eksplisit baik bagi korporasi, kemudian memiliki tim yang kuat, diberdayakan, multidisiplin yang dipimpin oleh bisnis menggunakan prinsip-prinsip manajemen proyek yang baik, sangat penting untuk suksesan, kemudian mengubah ukuran kinerja untuk mencernihkan saling ketergantungan yang dihasilkan dari model bisnis baru, dan juga visi dan strategis bisnis yang didefinisikan dengan baik. Next. Lanjut di bagian selanjutnya adalah linking di IT infrastruktur with the business strategi. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk menyediakan seperangkat teknologi, sumber daya, proses, dan layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan menerapkannya secara efektif. Beberapa masalah yang tadi hadapi itu seperti sulitnya menghubungkan persyaratan khusus untuk investasi dalam teknologi dengan kebutuhan bisnis. Kemudian sulit mengidentifikasi peluang teknis, kemudian investasi di awal pihak lain, lalu ada kesadaran bisnis dan teknis, dan juga bagaimana membuat keputusan tentang sumber daya TI. Salah satu masalah utama yang harus ditangani oleh manajemen senior itu adalah penentuan sejauh mana mereka menginginkan organisasi berfungsi sebagai keseluruhan atau sebagai entitas yang terpisah. Nah, keputusan ini akan mengaruhi signifikan pada jenis infrastruktur yang akan dikembangkan dan seberapa besar biaya keseluruhannya. Next, Dik. Iya. Lanjut, yaitu justification dari infrastruktur investment. Nah, di infrastruktur ini berkontribusi banyak, terutama pada penyampaian manfaat bisnis dalam beberapa acara yang berbeda, serta pembenaran pengeluaran baik untuk pengadaan barang, modal, atau pembelian lisensi. Seperti yang dipaparkan atau digambarkan dalam bagian di sebelah kiri, infrastruktur investment ini itu dapat memberi pertumbuhan yang sangat signifikan pada bisnis volume, terus mereduce current cost, baik itu IT dan bisnis, juga mendefine role IT dalam membuat capability perusahaan, dan juga yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pengurangan pembelian lisensi perangkat lunak atau kapasitas jaringan, dan juga perangkat keras dari pemasok pihak ketiga. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada teknologi strategis in multi-business unit organization. Sepanjang buku ini telah dijelaskan mengenai fokus untuk mencapai strategi TI atau SI untuk unit bisnis. Namun kenyataannya pada dunia industri banyak perusahaan yang menjalankan perusahaan dengan model yang multi bisnis. Nah, di sini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang disediakan oleh penulis terkait bagaimana untuk menghadapi perusahaan yang menjalankan model multi bisnis. Pendekatan ini dibagi menjadi 3 level. Di level yang pertama, lowest level of control by the corporation over the SBU. Di sini kita menggunakan teknologi economics. Meskipun perusahaan memiliki unit bisnis dengan persyaratan aplikasi yang berbeda, penetapan target lingkungan berdasarkan ekonomi pasokan dapat memungkinkan keputusan pemilihan di setiap unit untuk mempertimbangkan serangkaian opsi yang disukai. Kemudian level yang lebih tinggi, moderate level of control by the corporation over the SBU, menggunakan application benefit. Jika korporasi memiliki sebuah bisnis yang beroperasi di industri tetapi dengan jumlah jenis yang terbatas, penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ERP dapat memberi manfaat terhadap perusahaan ini. Selanjutnya untuk level yang ketiga ada highest level of control by the corporation over the SBU menggunakan information asset management. Untuk perusahaan yang berada di dalam industri yang sama dan atau berdagang dengan satu dan yang lain, perusahaan ini bisa mendapat keuntungan bisnis yang diperoleh dari koordinasi yang kuat dan manajemen aset informasi yang kuat. Dari next. Selanjutnya, outsourcing strategis. Pendekatan outsourcing yang selektif atau cerdas menggunakan banyak vendor adalah strategi yang semakin populer untuk meminimalkan resiko, memaksimalkan manfaat, serta mengurangi biaya dan kemungkinan menjadi pilihan yang lebih disukai di masa depan. Banyak perusahaan yang telah menerapkan strategi multi-vendor ini, salah satunya adalah British Petroleum. Namun meskipun menggunakan vendor tunggal dalam outsourcing memberi banyak manfaat dan menghilangkan banyak resiko, namun tetap ada resiko dalam penggunaan outsourcing yang bersifat multi-vendor. Resiko-resiko ini yang antara lain yang pertama ada outsourcing multi-vendor ini memperlakukan TI sebagai komoditas yang tidak dapat dibedakan untuk dialihdayakan. Kemudian resiko yang kedua, terdapat resiko kontrak yang dilakukan saat outsourcing itu tidak lengkap baik dari segi sumber daya maupun dari segi dokumen. Selanjutnya, kurangnya manajemen yang aktif untuk pemasok. Jadi di sini maksudnya pemasok yang perusahaan ambil sebagai pihak yang di outsource, biasanya manajemennya kurang aktif sehingga perusahaan agak kurang dapat untuk menghubungi dari pihak pemasok ini.
Untuk resiko yang keempat, ada kekuatan tidak seimbang yang cenderung menguntungkan vendor. Jika perusahaan melakukan outsourcing, bisa saja pihak yang memberi outsource ini lebih aktif, lebih memiliki kendali sehingga perusahaan kurang bisa mendapat apa yang perusahaan inginkan. Kemudian ada staff yang kurang berpengalaman, kemudian ada outsourcing hanya untuk struktur keuangan jangka pendek. Nah, maksudnya di sini banyak perusahaan yang hanya melakukan outsourcing karena faktor keuangan, namun bukan karena faktor yang lain. Hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena outsourcing membutuhkan berbagai faktor untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya ada biaya tersembunyi, selanjutnya ada mengelola banyak vendor, hilangnya kapasitas inovatif, dan yang terakhir budaya yang tidak kompatibel antara vendor dan perusahaan. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada guideline for outsourcing decision. Setelah tadi dibahas mengenai outsourcing strategi, di sini ada guideline untuk melakukan pemilihan vendor outsource. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwasanya dalam memilih vendor outsource tidak bisa hanya salah satu faktor, misalnya faktor ekonomi saja, harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, di sini penulis memberi 3 faktor yang bisa dipertimbangkan dalam memilih vendor outsourcing. Untuk faktor yang pertama, bisnis faktor. Dalam menilai faktor bisnis yang berkaitan dengan keputusan outsourcing, terdapat 2 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dimensi terbesar dari kontribusi bisnis harus dipertimbangkan. Yang kedua, posisi kompetitif dan operasi bisnis. Selanjutnya ada technical faktor. Di sini faktor teknis memandu pilihan sumber pasokan dan bentuk pengaturan pasokan. 2 isu yang perlu dinilai dari technical faktor ada tingkat kematangan teknologi, yaitu tingkat kematangan dalam penggunaan teknologi, dan tingkat integrasi teknologi, yaitu apakah layanan TI layanan TI memerlukan derajat integrasi. Dan faktor yang terakhir ada economic factor, biaya efisiensi vendor sebagian besar tergantung pada penerapan praktik manajemen yang efisien dan pada tingkat yang lebih rendah skala ekonomi. Sebagai tambahan, ditemukan juga bahwa fungsi IS internal sering memiliki persamaan atau skala ekonomi yang lebih unggul dari vendor. Bisa di next. Selanjutnya ada application service provider. Konvergensi perangkat lunak dan infrastruktur TI ke lingkungan yang internet-centric telah menyebabkan timbulnya konsep penyedia layanan aplikasi atau application service provider. Dalam bentuk yang paling sederhana, ASP dapat diartikan sebagai perusahaan layanan pihak ketiga yang menyebarkan, mengelola, dan menghosting aplikasi perangkat lunak paket dari jarak jauh melalui server yang terletak di pusat dalam kesepakatan rental atau sewa. Penjelasan lebih mudahnya, ASP ini adalah suatu perusahaan yang menyediakan aplikasi kepada perusahaan kita. Nah, di sini dijelaskan diagram bagaimana skema application service provider itu dilakukan. Di sini bisa terlihat ada kotak yang bertulis application service provider. Di sini ASP atau application service provider mempunyai panah yang berarah ke klien. Kemudian klien juga ada panah yang berarah ke application service provider. Di sini dijelaskan ada data center infrastruktur, access to centralized server, implementation or integration, and ongoing support. Jadi di sini klien dan application service center saling memberi seperti yang dituliskan di bawah panahnya. Kemudian application service provider juga berhubungan dengan software yang software ini disediakan oleh independent software vendor. Application service provider hanya menggunakan software ini yang telah disediakan oleh independent service vendor dan mempunyai lisensi atau lisensinya. Kemudian ASP sendiri dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama application provisioning, kategori yang kedua infrastructure operation, kategori yang ketiga network connectivity, dan kategori yang keempat supporting service. Kemudian keuntungan dari model ASP atau application service provider, yang pertama mengurangi biaya kepemilikan, kemudian menyediakan harga yang dapat diprediksi, kemudian fleksibilitas dalam mengganti skala operasi, kemudian peluncuran aplikasi dan kapabilitas TI yang lebih cepat, dan penurunan kompleksitas teknologi. Ini bisa dilanjutkan. Bisa di next. Oke, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.